Hari ini saya mau bahas satu topik tentang bagaimana kita hidup bijaksana di akhir zaman. Ya, saya tidak lama, hidup orang percaya di akhir zaman. Jadi bagaimana kita hidup sungguh-sungguh, kita ada di ujung-ujung daripada peristiwa-peristiwa kedatangan Tuhan. Hampir semua bicara tentang kedatangan Tuhan sudah digenapi dalam firman Tuhan. Dan kita harus hidup sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, nanti baca di rumah Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di situ menceritakan tentang hal kerajaan surga itu diumpamakan 10 gadis, ya, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Mereka mempersiapkan semuanya. 5 gadis punya pelita tapi tidak punya minyak. Yang bijaksana punya pelita dan dia punya persiapan minyak. Sehingga Alkitab berkata ketika mempelai itu lama tidak datang-datang, maka yang bodoh itu kehabisan minyak dan pelita mereka hampir padam. Dan mereka meminta kepada bijaksana supaya membagikan sebagian minyak daripada mereka. Tetapi yang bijaksana berkata, tidak cukup, lebih baik kamu pergi membeli. Dan Alkitab berkata lama sesudah itu mempelai datang dan mereka menyongsong. Yang bijaksana masuk di dalam pesta perkawinan anak domba. Nah, pagi hari ini Tuhan mau dalam kekristenan kita, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman. Memperhatikan kondisi rohani kita, memperhatikan kesehatan rohani kita, bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Karena saya terlalu percaya, rohani yang sehat akan hidup dalam kebijaksanaan. Rohani yang kuat akan tahu apa yang harus dikerjakan. Rohani yang bijaksana, orang yang bijaksana dapat mengerti, dapat membaca apa yang harus dilakukan hari-hari ini dengan cepat. Terus, next, kita bisa melihat bagaimana keadaan kita hari-hari ini. Kita perlu sungguh-sungguh untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, sehingga kita hidup sebagai orang yang bijaksana. Tanda orang bijaksana ada 3 hal. Pagi hari ini saya bagikan yang pertama. Orang yang bijaksana adalah orang yang berpikir jauh ke depan, bukan berpikir pendek, bukan hanya sekedar euforia sesaat, tetapi dia mempersiapkan dirinya sedemikian rupa, berpikir bagaimana hidupnya, berpikir jauh ke depan. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa tahun-tahun ke depan ada peristiwa-peristiwa mungkin yang akan terjadi, kejahatan semakin meningkat, krisis ada di mana-mana. Orang mungkin berkata akan ada kegelapan, tetapi percayalah bahwa ketika kita berpikir jauh ke depan, bukan mendengar hanya sesaat yang terjadi, kita mempersiapkan kondisi rohani kita untuk jangka panjang ke depan. Dengan apa? Rajin berdoa seperti ini, rajin melayani, giat di dalam pekerjaan Tuhan, mempersiapkan diri kita. Bukan hanya kegiatan-kegiatan yang rutinitas hari-hari ini. Saya juga percaya bahwa rutinitas rohani yang baik akan mempersiapkan kita untuk kerohanian kita ke depan. Sehingga ketika peristiwa-peristiwa datang menghampiri kehidupan kita, kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi putus pengharapan, tetapi kita berpikir jauh ke depan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Hidup bijaksana di akhir zaman yang Tuhan kehendaki agar kekristenan kita sungguh-sungguh berdampak, sungguh-sungguh bisa menjadi berkat, dan lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, tanda orang yang bijaksana yang pertama adalah orang yang berpikir jauh ke depan. Matius 25, ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Nah, Ibu Bapak yang kedua adalah kita harus mempersiapkan diri kita dengan apa? Orang yang berani berkata tidak pada yang salah dan berkata ya pada yang benar. Dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-5 Alkitab berkata kepada kita pagi hari ini, ya, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah
kami sedikit dari minyakmu itu, tetapi karena pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Nah, yang kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang berani berkata tidak pada yang salah dan berkata pada yang benar. No or yes. Jadi kebenaran harus kita berani sampaikan. Kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Suatu hari, ini hanya jok saja, ada seorang lurah, ini peristiwanya terjadi di Kupang. Ada seorang lurah, anaknya 1,5 tahun baru belajar ngomong, ya seperti anaknya Bang Putra, ya baru mau belajar bicara. Nah, bapaknya nih lurah lagi sedang pimpin rapat. Tiba-tiba di tengah pimpin rapat, anaknya berkata begini, "Papa, adek mau kincing." Bapaknya bilang, "Adek, papa malu, jangan bilang kincing. Kalau adek mau kincing, adek bilang papa, adek mau menyanyi." Wah. Akhirnya di tengah-tengah rapat anaknya berteriak, "Papa, adek mau menyanyi." Papanya cepat-cepat keluar, bawa anaknya di luar, baru bukan menyanyi tapi kencing. Nah, suatu hari papanya diundang ke Jakarta sama mamanya untuk menghadiri acara 17 Agustus Presiden. Pejabat semua diundang, dititiplah anaknya pada omnya. Nah, tengah malam anaknya bilang begini, Om, adek mau menyanyi." Wah, omnya bilang begini, "Adek, ini sudah malam, sudah jam 12, nanti bayi yang gede sebelah marah," maksudnya neneknya nanti marah. Om, adek mau menyanyi." Omnya bilang, "Adek, ini sudah malam, tidak boleh menyanyi, nanti orang marah." Tapi karena dia tidak tahan, dia bilang begini, Om, adek mau menyanyi." Akhirnya omnya bilang begini, "Adek, kalau begitu menyanyi sudah di telinganya Om." Apa yang terjadi? Akhirnya telinganya Om penuhi dengan air kencing. Karena yang salah siapa? Papanya yang salah. Ya kan? Kalau kencing, kalau menyanyi. Nah, jadi kita harus berani berkata ya atau tidak. Seperti gadis yang bijaksana ini berkata kepada yang bodoh, "Tidak, kalau kami bagikan nanti tidak cukup." Nah, kekristenan, ya berita memang harus dibagikan, tapi rohani harus diusahakan sendiri. Ya, pertumbuhan rohani tidak bisa dibagi-bagi secara ini. Kita yang menentukan kapasitas rohani kita. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau berjalan bijaksana, yang pertama tadi, ya kita harus sungguh-sungguh mengerti dan berpikir yang jauh ke depan, bukan berpikir pendek. Kekristenan kita bukan hanya euforia, tapi harus ada suatu persiapan menjelang kedatangan Tuhan. Kita harus persiapkan rohani kita sedemikian rupa. Jangan mudah menyerah, jangan mudah kecewa, jangan mudah khawatir, jangan mudah takut. Tapi ketika kita persiapkan dengan sungguh-sungguh, kita tetap kuat. Yang kedua, berani berkata tidak, ya dan ya. Yang ketiga, kita bisa melihat orang yang bijaksana adalah orang yang mampu ya memperhitungkan, mempunyai perhitungan matang. Nah, gadis bijaksana ini memiliki perhitungan yang begitu matang dalam kehidupan mereka. Bukan pelit loh. Nanti kalau itu dibagi, minyak itu dibagi, tidak cukup. Karena tidak tahu kapan mempelai datang. Jadi dia memperhitungkan sedemikian rupa. Orang percaya yang bijaksana yang hidup di akhir zaman adalah orang yang mempunyai perhitungan yang matang. Dalam arti bahwa hidupnya tidak sembarangan, tidak sembrono, punya perhitungan yang matang, punya sesuatu yang bijaksana, sehingga tidak salah mengambil suatu keputusan. Nah, di sini tadi diceritakan tentang perhitungan, salah satunya adalah waktu. Ada waktu Kronos, ada waktu Aion, ada waktu Kairos. Bagaimana kita memperhitungkan dengan matang tenaga, keuangan kita, apa yang kita berikan, kita kasih kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus sungguh-sungguh
memperhitungkan sedemikian rupa sehingga kekristenan kita adalah hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ada 3 istilah waktu dalam Alkitab. Yang tadi, waktu kronos, yaitu menunjuk pada jangka tertentu, cepat atau lama, siklus waktu, ya, umpama jam, hari, bulan, dan tahun. Nanti baca Lukas 4:5. Jadi Tuhan beri kita kesempatan, sama seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Bagaimana kita pergunakan waktu, memperhitungkan waktu sedemikian rupa, sehingga kita tidak salah menggunakan waktu yang ada, khususnya dalam hal kita membangun hubungan dengan Tuhan. Pergunakan banyak waktu untuk duduk diam, berdoa, melayani, mencari wajah Tuhan. Waktu Aion menunjuk waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas, yaitu hari penciptaan sampai kedatangan Yesus. Matius 12, nanti baca. Yang ketiga, waktu Kairos, yaitu kalau waktu itu sudah lewat, ya, tidak akan lagi kembali. Kesempatan hanya 1 kali. Nah, makanya ada pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus melayani. Jadi pakai waktu, karena kairos, kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak akan terulang kembali. Nah, kalau sudah terjadi, waktu itu tidak dapat ditarik kembali. Jadi mari kita pakai kesempatan yang ada untuk sungguh-sungguh membangun kehidupan kita sebagai orang yang hidup bijaksana di akhir zaman. Alkitab berkata, jangan lamban, jangan bodoh, tetapi hiduplah bijaksana. Ya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Apabila Yesus itu datang atau juga belum datang, kita tidak lemah, kata firman Tuhan, tapi pakai hidup ini untuk menjadi berkat. Nah, Alkitab berkata kepada kita bahwa marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Sebab apabila Yesus membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kesempatan yang ada hari ini kita pakai untuk hidup bijaksana seperti 5 gadis yang bijaksana. Tanda orang percaya yang hidup di akhir zaman yang bijaksana adalah yang pertama, orang yang berpikir jauh ke depan, bukan berpikir pendek. Yang kedua adalah orang yang berani berkata tidak pada yang salah dan berkata ya pada yang benar. Dan yang ketiga adalah orang yang mempunyai perhitungan yang matang. Ya, doa saya kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini memberikan kita suatu pengetahuan, pengenalan akan Tuhan untuk kita hidup bijaksana di akhir zaman.